Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Kak Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail. Pak Hasbullah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Hasbullah. Bagaimana kabarnya, Pak Hasbullah? Alhamdulillah sehat. Jadi dengan momentum Hari Anti Perdagangan Orang yang jatuh pada hari ini, nah ini sejauh mana bisa dijadikan sebagai momentum untuk memutus mata rantai TPPO, Pak Hasbullah? Ya, kalau mau memutus mata rantai itu, saya terima kasih sebelumnya ya, Ya. Pak. Ini TRRI. Kalau kita ingin memutus mata rantai, memang pendekatannya harus kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan ya. Ya. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Proses tentang TPPO ini kan sangat banyak melibatkan stakeholder gitu, kepentingan, sehingga pendekatannya pun harus komprehensif. Itu sih yang ya katakanlah mulai dari kesadaran orang tua, bagaimana kemiskinan, bagaimana pencatatan di catatan sipil, Ya. kemudian bagaimana keimigrasian, terus bagaimana kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi ini sangat Lintas sangat sektor luas begitu sekali ya, gitu, Mas. Pak Hasbullah ya. Tidak bisa berdiri sendiri, kira-kira gitu. Tapi yang sudah dilakukan oleh Kak Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat seperti apa ini, Pak, dalam rangka juga mencegah makin banyaknya kasus TPPO yang muncul di wilayah Jawa Barat, Pak Hasbullah? Ya, ini memang tidak bisa saya bilang tidak bisa berdiri sendiri kan, karena Ya. di samping memang tadi tingkat kemiskinan kita yang mungkin ya tidak baik-baik aja hari ini, ya kan? Kemudian mungkin kesadaran masyarakat kita yang kecelakaan tadi, hamil di luar nikah kan biasanya juga Ya. mempengaruhi sistem sosial yang ada, sehingga ya itu tadi menyebabkan kita beberapa terjadi permasalahan. Iya. Jadi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang lebih 50 juta di Indonesia tentu menjadi penyumbang terbesar untuk kasus-kasus seperti ini, kira-kira gitu. Ya. Mulai dari TPPO di anak yang terjadi, yang hari ini sebelumnya kan TPPO orang-orang dewasa gitu. Jadi memang ya sekali lagi nih pekerjaan besar kami di Kementerian HAM untuk Ya. bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Ya. Tentu kita ingin dari sisi mungkin pencegahannya, apanya dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah, Yang kalau harus dari sisi dilakukan gitu. pencegahan, Kita Pak, tidak hanya ingin memadamkan ketika terjadi, tapi mungkin Kementerian HAM harus bisa masuk pada tataran bagaimana ditindak preventifnya, kira-kira gitu. ya. Nah, di tataran pencegahan ya, Pak Hasbullah ya, Ya. Kementerian HAM Jawa Barat sudah melakukan apa saja, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Hari ini kami tentu khusus kami sudah keliling di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Rasanya saya sudah keliling di Jawa Barat Ya. sejak di Kementerian HAM ini untuk bisa selain kepada masyarakat, tentu kepada biasanya generasi muda kan yang akan memasuki pernikahan yang biasanya kecelakaan itu juga Ya. rawan. Jadi kami juga mendekati berbagai komunitas pemuda untuk bagaimana mendeteksi, bagaimana kita bergaul sampai tentang pencegahan tadi. Kebetulan di Jawa Barat kami punya namanya komunitas pemuda pelajar pencinta HAM. Ya. Itu rata-rata anak muda pelajar sampai mahasiswa. Nah, itu yang kita hari ini gerakkan untuk bisa menjadi bagian untuk melakukan pencerahan. Dan kemarin kami melakukan acara itu dihadiri kurang lebih 500 pemuda pelajar di Jawa Barat. Ya. Namanya Festival Forum Human Rights, dan itu diorganisir oleh anak-anak muda. Itu harapan kami untuk bisa melakukan pencegahan. Selain tentu kami juga berkolaborasi dengan media Ya. di Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya. Itu kira-kira Nah, yang kita kalau lakukan dari hari ini. profil kasus yang ada ini kan seperti di Jawa Barat ini kebanyakan menyasar keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan yang boleh dikatakan kurang mampu ya, Pak Hasbullah ya. Ya, Sehingga mereka setuju. akhirnya anaknya itu kemudian dijual lah ke Singapura contohnya Ya. kan begitu. Nah, apakah Ya. program pencegahannya, edukasinya juga menyasar kelompok-kelompok seperti ini juga di Jawa Barat, Pak Hasbullah dari Kementerian HAM? Iya, tentu kita itu karena itu yang paling rawan kan hari ini. Selain memang tentang orang-orang miskin, juga memang ya tadi ada beberapa yang kecelakaan. Ya. Yang pernah kami hadapi tangan itu, saya pernah kebetulan
tentang adopsi, tapi menurut pelaku itu dia menjadi bagian dari orang itu. Dia punya anak sendiri, Ya. dan bagi saya itu adalah mungkin tidak terlalu miskin banget ya menurut saya, karena dia hidup, saya waktu itu sempat ke tempatnya, dia hidup kontrak di hotel ke hotel gitu loh. Bagi saya ini kan orang ini, tapi ironisnya dia melahirkan anak gitu, dan anaknya itu ya sempat dia mau perdagangkan tapi dia tarik kembali. Itu yang menjadi pertanyaan juga, bahwa tidak seluruhnya di orang miskin ya. Ya. Kalau menurut saya ternyata itu pola hidup juga, mungkin sebagian besar orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat yang menyebabkan itu, mereka tuntutan ekonomi yang berlebihan, sehingga dengan cara itu bisa dapat uang. Kan tadi disampaikan bahwa anak itu yang rame hari ini kan sekitar 240 juta ya, Ya. per anak itu bisa dijual. Tapi kan yang sampai mungkin di masyarakat belum tentu. Tapi kalau dia menjadi bagian dari jaringan itu lumayan juga kan, kira-kira gitu. Ya. Itu yang agak ini. Jadi dari yang sudah dilakukan ini adalah pendekatan ke masyarakatnya, mungkin yang komunikasinya begitu ya dilakukan ya, Kementerian HAM di sana Ya. begitu, Pak Hasbullah. Ya, kita ingin lebih pada preventifnya, karena kalau penegakan hukumnya kan tentu kita hanya ingin mendorong Ya. teman-teman yang lain yang sudah melakukan itu, kita ingin mendorong terutama pemulihan anak-anak itu. Ya. Bagaimana mereka yang sudah diperdagangkan, dititip sementara, yang pernah kami hadapi, bisa dititipkan di rumah aman atau di dinas sosial ketika ada masalah itu. Jadi itu yang terjadi hari ini, dan memang Jawa Barat ya tadi kan memang jumlah penduduk yang banyak, terus tadi pola Ya. hidup yang mungkin terlalu materialisme menyebabkan itu. Itu sih yang bukan cuma kemiskinan juga. Ya. Itu. Jadi masalahnya kompleks sebetulnya begitu ya Pak, penyebabnya ya Pak Hasbullah ya. Ya, sangat kompleks sekali Pak, karena kan tadi berbagai persoalan tadi di kita ya, terutama yang ada juga yang kami temukan itu yang katakanlah orang yang hamil tidak dikehendaki, Ya. nggak ada pasangan sahnya kan itu juga banyak. Orang-orang yang seperti itu sudah ada yang benada, oh ini orang yang bermasalah, nanti ininya kalau lahir kira-kira diambil, kira-kira gitu. Ya. Nah, Pak itu Hasbullah. juga yang salah satu pergaulan bebas yang hari ini banyak di kalangan generasi muda, itu salah satu masalah gitu, Ya, Pak. Pak Hasbullah mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat bagaimana agar kita ataupun saudara kita, tenaga kita jangan sampai terjebaklah dengan TPPU seperti ini. Silakan Pak Hasbullah. Oke, yang kami harapkan sebenarnya memang persoalan anak kita ini kan tentang TPPO kan sudah dianggap sudah darurat ya. Ya. Apalagi di Jawa Barat dengan anak yang korban diberitakan itu kan kurang lebih 20 ya, dan itu diperdagangkan ke Singapura dan sebagainya, ke luar negeri. Jadi kita ingin mengharap bahwa para orang tua, masyarakat, berbagai lingkungan, termasuk pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. Lebih baik kita mencegah. Lebih baik kita preventif. Bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana peran-peran pemerintah untuk tidak semudah itu mengeluarkan tadi, salah satunya kan tentang catatan akte kelahiran, terus bagaimana proses tadi paspor gitu-gitu. Itu sebenarnya kan sudah bisa dideteksi sejak awal. Ketika pemerintah memang serius untuk itu, saya yakin bisa kita ini. Sehingga sekali lagi mari kita berkolaborasi, pemerintah daerah, kami di Kementerian HAM, kemudian berbagai stakeholder masyarakat, untuk sama-sama kita melakukan tindakan preventif itu. Ya, Itu mungkin, Mas. Baik kalau begitu. Pak Hasbullah, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak. Oke. Ya, selamat Terima kasih pagi, banyak. Pak Hasbullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.